Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Anda tentunya sebagian di antara Anda sudah melihat persidangan di Mahkamah Konstitusi ya Mas Hersu. Yes, Pasti ini seru. ya seru-seru banget ya karena hari ini yang ditampilkan itu adalah saksi ahli dan saksi fakta begitu ya dari pihak terkait. Pihak terkait ini dalam hal ini berarti paslon 02 ya, Prabowo Gibran dan Jokowi. Nah, saya kira kan gitu sebenarnya, tapi justru lebih fokusnya sebenarnya kalau kita amati persidangannya ke Jokowinya ya Mbak ya, bukan paslon 02-nya kan gitu ya Mbak Agi ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang menarik saya kira, nanti kita akan juga putarkan kembali buat Anda beberapa momen-momen yang menarik, itu antara lain misalnya ketika salah satunya yang cukup ramai itu soal ahli hukum tata negara Margarito Kamis ya Mbak ya, yang ditampilkan juga di sini. Selain itu kan banyak lagi pakar hukum tata negara yang lain sebelumnya tampil, yakni seperti Andi Asrun, kemudian Abdul Khair Ramadan dan sebagainya. Ini menarik karena orang seperti Abdul Khair Ramadan ini dulu kita kenal dulu direktur HRS Center ya Mbak. Apa jawabannya Mbak? Betul, Direktur Habib Rizik Sihab Center dan Ah, termasuk ke dalam tim pembela Muslim lah. ya Dia ya nggak masuk ke dalam membayangkan ya. banyak apa namanya. eh, mhm. Nggak terbayang kan sekarang Tidak dia tidak membayangkan sama sekali. ya jadi pembela Pak Jokowi gitu ya. Ya ini menarik sekali gitu ya. Terus kemudian Mhm. selain itu juga banyak yang saya kira soal wali kota Bekasi yang pernah kita bahas itu juga ramai juga loh Mbak, yang waktu bikin turnamen itu dengan camat-camat itu dia menggunakan kaos, dia tidak menggunakan kaos 002 tapi yang lain itu semua tim itu kan menggunakan kaos 222 deh. Itu pernyataan-pernyataan ketika ditanya oleh hakim dan sebagainya itu menurut saya sangat menarik Mbak. Jadi mungkin nanti kita juga akan tampilkan. Di luar itu saya kira kita mesti bahwa kehidupan harus terus berjalan, kita akan lihat di luar persidangan, gitu ya Mbak Gi ya. Ya, di luar persidangan salah satunya ini adalah kemarin kita menjadi salah satu konten atau materi konten dari kita yaitu soal kunjungan Pak Prabowo ke Cina begitu ya, yang dalam kapasitasnya berdasarkan siaran pers dari Kemenlu Cina itu adalah dalam kapasitas sebagai presiden terpilih Republik Indonesia. Yang tentunya kalau mereka menilai Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, maka undangan untuk datang ke Cina itu yang katanya undangannya adalah berasal dari Presiden Xi Jinping, maka undangannya tentunya juga dengan kapasitas sebagai presiden terpilih begitu. Dan ini kan sempat ramai Mas Hersu dan ada penolakan gitu ya, penjelasan dari istana yaitu dari Pak Pratikno yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu datang ke Cina sebagai Menteri Pertahanan bukan sebagai presiden terpilih begitu. Jadi nggak Dan etis loh ya saat sebenarnya Kementerian Luar sesudah Negeri ya. Kementerian Luar Negeri Cina dengan menyebut seperti itu nggak etis sebenarnya ya. Itu bisa dianggap kalau dalam bahasa basi internasional gitu ya, sebenarnya itu ya tidak layak dilakukan, tidak appropriate lah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri itu, karena sampai sekarang kan statusnya Pak Prabowo itu memang belum jadi presiden terpilih kan gitu, masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Mestinya mereka tahu bahwa di Indonesia itu prosesnya seperti itu, bahwa KPU memang sudah menetapkan perolehan suara terbanyak tapi sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, nanti baru setelah itu bisa disebut sebagai terpilih ketika ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian KPU kembali membuat penetapan gitu kan Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi memang belum menjadi presiden terpilih begitu dan juga belum resmi menjadi presiden. Ini kan masih masih berlangsung begitu ya tahapannya. Nah, tapi kemudian juga tidak ada bantahan kan Mas Hersu dari pihak Prabowo begitu, tidak ada bantahan resmi bahwa yang dikatakan oleh pihak Cina begitu kan ini secara resmi ya official loh apa yang dikatakan oleh Kremlin Cina ini. Jadi tidak ada bantahan secara resmi juga bahwa Pak Prabowo ini bukan sebagai presiden terpilih, tapi dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Yang saya lihat dari unggahan dari Kemenham di akun-akun medsosnya, begitu ya, memang tetap mengatakan bahwa sebagai Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, gitu. Nah, tapi terus kemudian mengatakan bahwa kerjasama selanjutnya akan antara Indonesia dengan Cina di masa depan ini akan begini-begini dan sebagainya.
sebagainya, saya rasa itu mengacu kepada presiden terpilih. Karena kan sebagai Kementerian Pertahanan tentunya dia akan selesai masa jabatannya juga pada tanggal 20 Oktober ketika presiden terpilih nantinya begitu ya, itu dilantik begitu kan. Dan kita tidak tahu apakah Pak Prabowo, kalau seandainya yang dilantik bukan Pak Prabowo, apakah dia akan menjadi menteri yang selanjutnya, kita juga tidak tahu. Jadi tidak bisa Ya, mengatasnamakan juga bahwa pemerintahan yang akan datang akan tetap berkelanjutan seperti ini karena narasinya kan berkelanjutan, Mas Hersu. ya, ya. Dan Oktober itu 20 Oktober masih lama dan segala sesuatunya bisa terjadi ya. Ini Betul. mungkin kalau orang Jawa Narasi nyebut jangan gigi mongso dulu gitu ya. itu Ya, dia, itu yang dimaksudkan. ya, Dan ya. kemudian setelah dari Cina, Pak Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Jepang. Ini juga bertemu dengan Perdana Menteri dan para pejabat. Jadi memang banyak sekali yang mengatakan itu ex presiden lah begitu ya. Sudah seperti presiden Acting terpilih presiden. begitu. Ya, ya, Presiden bisa dikatakan demikian. ya. Oke. Di luar itu masih ada lain yang selain Pak Prabowo? Ya, kalau yang viral-viral nih Mas Hersu, pemirsa Off the Record nih seneng apa sih yang viral hari ini? Ini salah satu yang viral itu adalah apa yang terjadi antara BEM UI dengan TNI nih Mas Ah, Hersu. Jadi ini kenapa tuh? sebenarnya ini lumayan rame begitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat di akun Instagram BEM UI, mereka mengunggah ini soal kritik begitu ya. Ini kritik dari mahasiswa yang tentang pelaksanaan HAM di Papua begitu. Yang terus kemudian ini menjadi viral, tapi sebetulnya unggahan itu sudah tanggal 26 Maret yang lalu begitu. Tapi karena ada jawaban dari anggota TNI, disinyalir ya, diduga anggota TNI begitu, karena saya juga tidak tahu identitas aslinya. Dan begitu juga apa namanya media begitu, tapi apa yang dikatakan seolah dia memang acting juga, ini acting sebagai anggota TNI. Dan kemudian dia mengcounter apa yang dikatakan oleh BEM UI tersebut, Mas Hersu. Jadi BEM UI kan menulis TNI aniaya sipil, hentikan pelanggaran HAM di Papua, dan dengan beberapa poster begitu. Dan kemudian ini salah satunya dia menulis di akun TikTok yang kemudian ini diunggah lagi, ada di X begitu, dan juga ada di Instagram. Salah satunya mengatakan seperti ini, buat kau abang-abang UI si paling nasionalisme, ditunggu KKN-nya di distrik Okbab. Distrik Okbab ini adalah salah satu distrik di Kabupaten Papua Pegunungan gitu, di Pegunungan Bintang. Nah, jadi ini jadi lumayan viral Mas Irsu. Mungkin kita bisa bahas ini juga begitu. Oke. Ditantang KKN ya mahasiswanya ya. Ya nggak mungkin lah KKN di daerah yang itu, memang itu wilayah tentara. Oke. Dan kalau seandainya Kakak pun di sana, bagaimana para TNI akan dapat menjaga keselamatan dari mahasiswa yang disuruh KKN di sana, begitu kan? Ya, ya, oke. Kita mulai dari mana nih, Mbak Agi? Mungkin mulai dari Mahkamah Konstitusi saja nih, Mas Hersu. Seru nih. Ya, ya, oke, oke. Kita mulainya. Saya kira soal soal tampilan para pakar hukum itu ya, karena sampai sore ini ketika kita rekaman yang saya kira banyak ditunggu itu juga soal tampilnya beberapa orang Jokower gitu ya, loyalisnya Pak Jokowi yang dari berbagai lembaga survei itu ya, seperti Kodari, Hasan Hasbi dan sebagainya gitu yang ya, ya, yang sempat taruhan kan pada waktu itu dia kalau Anies sampai dapat tiket untuk pilpres nyapres dia akan bertaruh Alphard ya pada waktu itu kan ya. Ya. Oke, kita bahas soal itu ya, Mbak Agi. Dari mana? Yang jelas ketika ditampilkan mereka-mereka ini sebelumnya kan bukan hanya tim hukum paslon 01 dan itu juga 03 juga protes ya. Terutama kalau dari 01 itu mempersoalkan soal Margarito Kamis dan juga Hasan Hasbi ya, yang disampaikan oleh Refli Harun bahwa dia ini bagian dari tim 02 begitu ya. Memang mereka kelihatannya tidak resmi menjadi tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran ya, tetapi mereka memang jelas teridentifikasi pendukung kan dalam beberapa program-program talkshow mereka tampil sebagai pembela 002. Sementara yang 01 itu juga mempersoalkan hadirnya mantan wakil menteri wakil Edi Hiarij gitu ya, yang disebut oleh Bambang Wijayanto itu dia bakal terkena kasus baru di
KPK begitu, dan kemudian akhirnya karena tetap jadi saksi, terus kemudian Bambang Wijayanto walk out, kan itu juga cukup menarik kan gitu, kita bahas terus. Dan ini kalau dari 03 itu mempersoalkan Andi Asrun karena ternyata dia ini memang tadinya salah satu direktur ya di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, tapi ternyata dia mengundurkan diri dan sekarang malah menjadi pendukung dari 02 gitu ya. Itu ya Mbak Agi ya. Ini menarik loh kita bahas. Iya, iya. Selain itu lagi soalan ya, Pak Todung Mulya Lubis misalnya mempersoalkan Kodari ya, yang disebut bahwa mereka ini Kodari ini kan memang yang mengusulkan 3 periode, kemudian nggak lama Prabowo Jokowi dan sebagainya ya Mbak Agi, dan gerakan satu putaran, bahkan dia kalau nggak salah menyebut dirinya ketua gerakan 1 putaran ya Mbak Agi. Jadi dari seperti ini kalau disebut sebagai saksi ahli ya mereka nggak bisa sebagai saksi ahli karena mereka tidak seberpihak kan gitu. Iya, iya. Ini memang seru sekali Mas Irsu. Saya juga agak terkejut juga dengan para saksi ahli yang dihadirkan ini ketika disebutkan nama-namanya begitu. Karena memang betul untuk Andi Asrun, Profesor Andi Muhammad Asrun itu dulu dia juga teman kita, dia wartawan juga dulu Mas Irsu kalau masih ingat. Pada tahun 90-an, tahun 2000-an begitu dia masih menjadi wartawan, koresponden begitu ya. Dan kemudian dia belajar lagi begitu ya ke S2, S3 begitu, dan kemudian menekuni bidang akademis. Jadi kita ya sedikit banyak kenal lah ini dengan sosoknya gitu. Dan terkejut juga karena saya juga mengikuti bahwa Andi Asrun ini kan dia juga walaupun tidak sesering yang lain seperti Kodari dan sebagainya, tapi dia juga diwawancara dan kemudian dia juga memang masuk ke dalam direktur untuk direktur sengketa pemilu begitu tepatnya namanya, direktur sengketa pemilu di 03 untuk Ganjar Mahfud. Jadi kok tiba-tiba dia menjadi ahli di situ begitu. Jadi ya wajar kalau seandainya kemudian tim 03 ini terkejut begitu ya, dan kemudian mereka tidak mau bertanya akhirnya kepada Andi Asrun begitu, karena ketika dia masih menjadi direktur dari sengketa pemilu begitu dari 03, dia termasuk yang mempersiapkan bahan-bahan ini, termasuk bahan-bahan yang akan diajukan ke MK kalau seandainya terjadi sengketa pemilu di MK. Jadi sangat-sangat wajar kalau seandainya 03 itu galau begitu ya, tidak hanya galau, pasti kecewa begitu terhadap integritas yang bersangkutan juga, karena dia pasti tahu dapurnya 03 begitu kan Mas Irsu, yang bagaimana dia berbagai bukti dan sebagainya, rencananya, taktiknya, strategi dan sebagainya pasti dibahas di situ, dan dia menjadi petinggi di situ karena seorang profesor. Tapi ketika tadi sih kita melihat bersama begitu ya kesaksian dari Andi Asrun ini, ya kita bisa melihat juga kapasitasnya seperti apa begitu. Ya oke, tapi kita simak dulu protes yang dilancarkan oleh kubu 01 dan 03 ya berkaitan dengan kehadiran para saksi ya. Saya juga ingin menyampaikan atas nama pemohon 2 reservasi kami terhadap Saudara Muhammad Kodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa Saudara Kodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi. Nanti kami pertimbangkan, Pak. Mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Yang Mulia, apalagi sama kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap 2 orang sekaligus, kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi yang mana yang Pak Refli sampaikan? Ya, yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Ya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu
Relevansinya adalah Yang mana yang tidak sopan, Pak? tadi Oh, ada di ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di belakang. Nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, Iya. sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini, disebutnya di sini, Sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, Ya, dan nanti silakan. majelis akan mempertimbangkan. Iya, kami pertimbangkan Karena dan ini penting sekali kami bagi catat, kami. Pak. Oke, terima kasih. Ya. Nah, seperti yang kita sebut tadi ya, Mbak, mereka itu melakukan protes-protes semacam itu, tapi kan kemudian majelis hakim menyatakan oke, nanti itu kan jadi pertimbangan dari hakim. Jadi tidak diputuskan untuk tidak dibatalkan, tidak boleh tampil, tapi diputuskan nanti hakim yang akan memutuskan kesaksiannya seperti apa, kan begitu. Itu tadi seperti itu ya. Nah, saya kira yang cukup menarik, kalau saya sih usul kita bahas juga soal tampilnya Margarito Kamis ini. Kebetulan di teman kita sendiri juga ya, kita sering berinteraksi dengan dia. Itu menurut saya paling seru momen ketika dia jadi saksi itu, karena banyak senyum-senyum tuh di Mahkamah Konstitusi, dan Pak Harto, baik Saldi Isra ya, hakim Saldi Isra, baik Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Hartoyo, dan juga Pak Arief itu juga kelihatannya mencandain lah gitu ya. Sebenarnya gaya anak muda ngecengin si Margarito Kamis ini, Mbak Agi. Iya ya, kita cukup kenal ya dengan Bang Margarito ini begitu. Karena ya sebelumnya sejak kita mengenal dia tidak seperti itu begitu ya. Dia anti Ya, Jokowi dia anti Jokowi dulunya kan ya. anti. Tidak seperti itu, artinya adalah anti Jokowi sekali begitu. Dan ya sudah pasti kalau seandainya di kubu 02 ya artinya membela Jokowi dalam hal ini begitu kan. Karena lebih banyak yang narasinya membela Jokowi dan Gibran, dan juga beberapa kesempatan Mas Hersu sebetulnya ketika kemudian bahkan Mas Hersu juga pernah terkejut ya, oh sekarang Margarito seperti itu ya pendapatnya begitu ya, kan kita sudah mendengar sebelumnya pendapatnya tentang Gibran juga tidak seperti itu begitu ketika berdiskusi di sebuah forum, tapi ketika kemudian berubah begitu ya, bahkan kemudian dia mengatakan juga bahwa semua keputusan dari MK itu adalah sah begitu kan, adalah sah dan kemudian bisa langsung diterapkan gitu. Seperti juga dikatakan oleh Andi Muhammad Asrun yang mengatakan bahwa keputusan MK itu langsung bisa diterapkan. Pada seperti keputusan nomor 90 dari MK itu kan banyak sekali para ahli dan juga pengamat Mas Hersu yang mengatakan oke, kalau seandainya memang ada keputusan seperti itu soal batas usia yang kemudian ada syarat tertentu walaupun kurang dari 40 tapi asal dia pernah memenangi sebuah pemilu begitu kan, kemudian dia bisa menjadi capres dan cawapres, itu bisa saja kalau seandainya dilakukan, tapi karena waktu yang sudah sangat mepet maka sebaiknya itu diberlakukan untuk yang akan datang begitu, 5 tahun yang akan datang. Ada seperti itu begitu, tapi ternyata langsung diberlakukan dengan menabrak segala peraturan dan langsung masuk ke KPU tanpa mereka mengubah PKPU atau peraturan KPU. Nah ini yang kemudian tadi dipersoalkan. Menariknya memang dari 3 orang saksi ahli yang pertama kali ditampilkan oleh tim terkait ini paslon 02 itu adalah ini berbeda sekali dengan banyak orang yang sekarang tadinya Jokowi meninggalkan Jokowi, tapi mereka ini justru yang tadinya anti Jokowi sekarang jadi pembela Jokowi kan begitu kan, karena mereka mendukung Prabowo dan kemudian mereka harus mendukung Jokowi juga. Misalnya seperti yang kita sebut tadi sebelumnya ada Abdul Khair Ramadan ya, itu kan hukum tata negara juga, dia dosen di ASEPI ya, tapi terus kemudian kita tadi Anda jelaskan juga pernah jadi direktur Habib Rizik Center, udah kita jelasin, tanpa kita jelaskan orang tahu posisinya bagaimana. Sekarang tiba-tiba dia berada di kubunya paslon 02 dan mati-matian membela soal Gibran juga kan begitu, yang menganggap bahwa ya putusan MK itu ya harus dijalankan kan begitu, dan dia menolak kalau disebut bahwa itu petitan KPU disalahkan, juga dia tidak sepakat soal itu yang tidak mengubah PKPU-nya begitu ya Mbak Agi ya. Jadi memang 3 orang, tapi kalau Andi Asrun saya nggak punya catatan soal apakah dia sangat anti Jokowi, tapi yang jelas dia bukan pendukung Jokowi. Saya nggak tahu Mbak Agi kalau sebelumnya bagaimana Andi Asrun. Iya, kalau Andi Asrun ini tidak yang dia kemudian seperti yang lain sangat keras kepada Jokowi, tidak Mas.
Betul, tapi dia mungkin pendukung Ganjar ya, atau lebih dekat kepada pendukung PDIP begitu di awalnya karena ada di 03 begitu. Nah, yang menarik seperti yang disebutkan tadi Abdul Khoir ini ahli ini juga pada tahun 2019 yang lalu dia menjadi caleg dari PBB begitu. Jadi ini memang orang yang dekat dengan Pak Yusril ya. Dan Jadi gerbongnya ya, Bang Yusril ya. Oke, tapi saya begitu usul juga yang kita kami. simak. Ya, kita simak dulu yang Margarito Kamis ini kan palingan karena banyak yang senyum-senyum ini ketika menyaksikan dia memberikan kesaksian tadi ya. Makasih Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok nih pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain tuh nggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini. Saya masih ingat perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril bilang, nggak usah, satu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara. Nanti saya bantu, kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Ya sudah, kita bikin lagi, saya bikin tuh proposal di pramuka di pojok tuh. Anda kampung, Prof. Ini gara-gara Prof, ya sudah. Nah, setelah itu, selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang, nggak, Prof. Saya ini diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya dalam, saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Benar. Terus saya bilang sama Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Margarito sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry. Iya, kan Pak Sadi. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Sadi. Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah telepon, ya seperti ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Sadi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir tinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ini Pak Toyo juga. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar.
Itu supaya publik tahu. Loh. Tidak ada lagi waktu untuk nggak fair membantah juga itu. Silakan waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin. Makasih banyak. Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua, saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di luar soal itu, yang saya kira juga cukup menarik, ini kan kita pernah juga membahas pada waktu itu soal pejabat wali kota Bekasi, Mbak Agi ya. Pejabat wali kota Bekasi itu kan waktu itu bikin turnamen gitu di antara para kepala daerah, camat dan sebagainya gitu, dan semua waktu itu kan aneh kok semua menggunakan kaosnya nomor 2, tapi di dalam persidangan tadi dia membantah, enggak, saya pakai nomor 9. Tapi ketika ditanya itu soal nomor 2, penjelasannya itu yang nggak masuk akal. Itu buat hakim juga senyum-senyum tuh Mbak Agi. Iya ya, betul. Waktu itu kita pernah ini masukkan sebagai salah satu materi di off the record ya teman-teman. Jadi ketika itu ada kejadian itu, kalau tidak salah itu bulan Januari ya, dan itu menjadi viral sekali karena itu sedang di puncak kampanye Pilpres gitu. Dan kemudian itu sempat diadukan ke Bawaslu, tapi saya tidak tahu karena tidak ada beritanya lagi bagaimana. Dia nyatakan tidak dihukum. Dia nyatakan bahwa dia tidak bersalah, dan kemudian katanya laporan KASN ya, KASN itu Komite Aparatur Sipil Negara ya, katanya dia tidak juga dinyatakan bersalah, katanya begitu sih. Tapi kita simak aja bagaimana kesaksian dia di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa jersey di Kota Bekasi, dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi, dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi, itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding, ada keberatan kepada Bawaslu Provinsi. Nah, kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu Provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ ada pelanggaran undang-undang lain. Terus disampaikan kepada Kasan untuk memutuskan. Kalau tidak ada izin ditayangkan, yang ditayangkan. Izin nanti yang mulia menayangkan foto-foto bukti bahwa itu tidak semua nomor 2 yang kami lakukan itu. Ini nanti. siapa yang menayangkan? Kami tadi memberikan untuk mengkantor tadi. Iya Pak. Ya sudah cukup, tadi ada banyak nomor. Siap. Terus kejadian di stadion tadi juga ada pidato singkat saya. Ini pertandingan persahabatan untuk kami ingin dekat dengan para camat Pak. Jadi pada saat pertandingan persahabatan itu ada 12 kecamatan bertanding, Liga Besti kami sebutkan di situ. Terus kami bermain dengan BJB. Nah, di situ setelah kami bermain dengan BJB terus pembukaan. Nah, pembukaan diletakkan kaos di situ, masih di dalam plastik. Tapi ini kan eventnya berbeda Pak dengan yang sama Pak. Semua tadi. Sama Pak. Di dalam Bisa satu tempat. disandingkan miliknya pemohon dengan sama Pak, kaosnya, warnanya itu kan yang lagi pembukaan. Ya, coba disandingkan Pak. Siap. Fotonya ditayangin dulu yang tadi sama yang di media. Mana yang milik pemohon? Nah ini. Nah, ini kan beda event Ya. Pak. Ini Izin Pak. di belakangnya Pak. Di belakangnya itu barisan tadi, foto-foto yang di belakang tadi yang di barisan. Barisan yang pemain. Kenapa Ini- yang di depan ini dua semua itu? Ini para camat. Nah itu Pak. Jadi ada yang nyusun di situ kan kaos itu tumpukannya 1 sampai 25. 1 sudah diambil untuk kiper. Nah, diambil nomor 1 dan 2. Yang tumpukan atas. Nah, nomor bawahnya itu dibagiin sudah dipakai semua, Pak. Di belakang. Nah, yang 2 itu dipakai untuk seremoni. Masih di dalam dibungkus di plastik. Iya, di lapisan kedua itu. Bukan mencetak angka 2-nya yang banyak, kaos nomor 2-nya. Enggak, Pak. Itu sesuai dengan pemain, Pak. Sesuai dengan tim. Coba kembalikan yang banyak nomor 2 tadi, berada berapa? Pas lagi seremoni ini ada yang Oh, memang beda warna, beda tim. saya juga pakai nomor 9, Pak, di situ, Pak. Iya, nanti dari pihak terkait, melalui pihak terkait yang ini ditambahkan jadi bukti dan pemohon juga ditambahkan jadi bukti. Biar kami pertimbangkan nanti. Lanjut, Pak, Ya. Wali Kota. Iya, Pak. Jadi kami, Pak, di situ para pejabat itu juga
Ditutup gambarnya sudah. Menggunakan nomor 9, Pak. Nah, lanjut, pertanyaan apakah Presiden pernah ke Bekasi? Sampai dengan tanggal 14 Februari pemilu, Presiden tidak ke Bekasi, Pak, selama saya menjabat. Tetapi pada tanggal 16, 2 hari setelah pemilu, Presiden berkunjung ke Bekasi. Iya, soal Bekasi tadi ya, jadi kita bisa melihat begitu bagaimana jawabannya. Memang ketika itu, ketika peristiwa itu kemudian menjadi viral, kan memang ada jawaban gitu, ada tangkisan lah penjelasan dari Wali Kota Bekasi, penjabat ini ya dia, dan dia mengatakan bahwa memang itu ada tumpukan. Ketika itu penjelasannya seperti itu, Mas Hersu. Memang ada tumpukan. Dan kemudian itu semacam ada undian begitu ya, karena ini kan camat melawan tim yang lain itu pada acara kompetisi bola itu. Dan kemudian mereka ini mengambil tumpukan kaos itu dengan serta-merta begitu. Maksudnya dengan tidak tahu bahwa yang diambil itu adalah nomor 2, katanya begitu. Jadi itu adalah tumpukan kaos yang untuk seragam lah yang akan dipakai pada saat itu juga. Jadi cukup aneh juga. Kok kebetulannya banyak sekali, kebetulan mereka mengambil, yang diambil kok nomor 2, dan kebetulan nomor 2-nya dikasih warna biru begitu kan, dan kemudian ini yang mengenakan adalah para camat, 10 orang camat begitu. Nah, sementara untuk kaos yang lain itu tidak dikenakan oleh lawannya pada sebenarnya itu bukan kompetisi, yaitu semacam ini saja begitu Mas Hersu, pertandingan antara persahabatan lah seperti itu. Nah, mungkin barangkali kalau seandainya yang kaos nomor 2 ini kalau seandainya mengikuti nalar daripada Pak penjabat wali kota begitu, kalau seandainya lawannya kemudian mereka yang mengambil nomor 2 itu, apakah mereka juga mau memakai begitu kan? Artinya kalau pihak yang lain kan bisa jadi mereka juga adalah pendukung 01 atau 03, belum tentu mereka mau memakai. Jadi ini memang sudah didesain lah mereka memakai kaos tersebut. Tapi anehnya kan ini kan saksi-saksi ini dihadirkan oleh tim hukum paslon 02. Kenapa yang dihadirkan dia ya kan? Itu kan malah jadi titik lemah kan, karena sebenarnya itu argumentasinya kan nggak masuk akal begitu loh ya. Dan tapi memang kelihatannya saya menduga karena mereka tahu bahwa yang jadi sasaran sekarang ini kan satu, ini Pak tim 02 ini kan mencoba melokalisir bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya mengadili masalah perselisihan penghitungan suara. Kan begitu yang mereka coba terangkan. Tapi kelihatannya hakim Mahkamah Konstitusi bisa diyakinkan oleh tim 01, 03 bahwa tidak boleh kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya seperti mengadili persoalan itu. Karena kalau cuma seperti itu ya jadi mahkamah kalkulator seperti yang dikatakan oleh Yusril Iza Mahendra kan begitu ya. Untuk apa Mahkamah Konstitusi cuma mengadili yang berkaitan dengan selisih suara? Saya kira tepat kalau mereka mempersoalkan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, dan ini rupanya yang mereka coba ingin patahkan kan dengan menghadirkan saksi-saksi itu tadi, baik saksi ahli maupun nantinya saksi fakta. Karena saya juga tadi menyimak misalnya ada seorang ahli ilmu pemerintahan dan sebagainya, dia membantah bahwa ini kelihatannya membantah pernyataan dari mantan Dirjen Otonomi Daerah ya Pak Joherman Johan yang diajukan oleh paslon 01 kemarin. Memang sangat telak kalau dia menunjukkan, karena dia ini bukan hanya Dirjen Otonomi Daerah yang berkaitan urusan dengan kepala-kepala daerah, tapi juga dia pernah jadi pejabat gubernur. Jadi dia tahu seperti apa prosesnya seperti itu. Nah, ini rupanya yang mereka coba patahkan dengan mengatakan itu nggak ada pengaruhnya. Mereka menunjukkan fakta misalnya di Sumatera, di Aceh yang banyak sekali pejabatnya kepala daerah, tapi kemudian kok di sana tetap menang. Begitu juga di Sumatera Barat ada kepala daerah, tapi kan yang menang juga 01. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya persoalan yang paling serius difokuskan itu adalah di Jawa Tengah, kan begitu ya. Dan itulah kemudian dibantah oleh 01 maupun 03 yang menunjukkan bahwa ya faktanya sekarang kalau kemudian mereka bisa memenangkan di paslon 02 menang di Jawa Tengah itu karena campur tangan Pak Jokowi. Berapa kali saya lupa, kalau nggak salah sampai 50 kali apa kunjungannya Pak Jokowi di Jawa Tengah itu, belum lagi bansos dan sebagainya gitu Mbak. Iya ya, dan ini tadi salah satunya juga dikatakan oleh Margarito Kamis ya kalau tidak salah, yang dia menunjuk kepada Profesor Saldi Isra begitu, yang mengatakan itu tadi yang dikatakan Mas Hersu bahwa toh di Aceh dan di Sumatera Barat itu yang menang adalah 01 begitu. Kalau seandainya jadi dalil itu terbantahkan kan, dan dia mengatakan padahal di sana kan juga ada pimpinannya begitu, maksudnya itu kan mempersoalkan soal penjabat yang ditunjuk oleh Presiden
begitu kan. Nah, tapi kita lupa bahwa di Sumatera Barat begitu ya, selain memang pada faktualnya itu banyak pendukung 01, di sana gubernurnya adalah Mahyeldi Ansarullah, yaitu gubernur yang bukan penjabat, Mas Ersu, karena dia dilantik sebagai gubernur Sumatera Barat itu pada waktu itu bersama 2 gubernur dari provinsi lainnya itu oleh Jokowi pada tanggal 25 Januari 2021, dan pada pelantikannya jelas memang disebutkan bahwa itu untuk periode 2021 sampai 2024. Artinya sampai sekarang pun dia masih berkegiatan dan dia masih menjabat begitu. Dia bukan penjabat begitu, Mas Ersu. Jadi kalau seandainya itu dianalogikan bahwa kalau penjabat itu ini mungkin dia tidak memeriksa fakta juga bahwa memang kalau mungkin di wali kota dan kabupaten itu ada penjabatnya. Tapi pimpinan Sumatera Barat yang dia maksudkan tadi itu bukan penjabat, itu memang gubernur terpilih definitif gitu, terpilih oleh masyarakat. Ya. Ya, jadi saya kira ini menarik ya. Saya kira apalagi besok ya, itu besok itu pasti sangat menarik kali kan karena ada menteri-menteri yang 4 orang menteri yang akan dihadirkan begitu ya. Jadi betul. Kelihatannya upaya dari tim hukum 01, 02 untuk membendung atau melokalisir dengan mendatangkan ahli-ahli bahwa harus hanya menangani masalah sengketa penghitungan suara, hasil penghitungan suara, kelihatannya diterobos oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi juga seperti misalnya dilakukan oleh terutama Saldi Isra dan Pak Arief ya, itu kelihatan sekali kan mereka memang tidak mau hanya dibatasi soal itu. Dan tadi itu kan perdebatan dengan Margarito itu kan juga soal itu juga tadi yang sebenarnya sangat menarik, apalagi kemudian seolah-olah di situ terkesan memang Margarito itu menggurui gitu atau apa ya istilahnya, bukan menggurui atau menjudge gitu bahwa Mahkamah Konstitusi itu ya nggak boleh melakukan semacam itu gitu ya kira-kira pendiriannya ya. Iya ya Mas Ersu. Jadi mereka ini kan semuanya hendak menggiring bahwa putusan dari MK itu memang sah gitu. Jadi dan kemudian MK, tapi kalau kita melihat pendapat-pendapat dari netizen itu banyak yang jauh lebih menarik lagi Mas Ersu, terutama kalau saya melihat di Hersibono itu pendapat tentang Margarito Kamis ini luar biasa begitu ya. Tapi saya tidak bisa mengutip karena pendapatnya itu sangat-sangat keras begitu. Tapi mereka tuh mempertanyakan begitu tentang, mohon maaf, mempertanyakan soal kapasitas begitu ya, tentang kapabilitas dan menanyakan ini muridnya siapa. Kan sudah dijelaskan padahal bahwa dia adalah murid dari Yusril Isyah Mahendra, kan mengatakan demikian. Tapi tidak ada yang nggak ada mirip-miripnya dengan gurunya begitu. Jadi ketika Saldi Isra mengatakan bahwa sebaiknya berguru lagi begitu ya, berguru lagi kepada Yusril Isyah, itu banyak yang menyetujui itu di komen-komen yang ada di Hersibono Point begitu. Dan mereka mohon maaf, bahkan ada yang menanyakan itu kejiwaannya dan sebagainya. Aduh, ini keterlaluan, tapi karena mereka membandingkan Mas Ersu, mereka membandingkan dengan saksi dan ahli ya, ahli dari 03 dan ahli yang dihadirkan dari 01 begitu. Jadi pertanyaan itu saya rasa wajar karena saya pun juga melihat dari yang nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3 begitu. Ini kok kapasitasnya seperti itu, terlalu jomplang. Jadi ketika saya tadi juga mengamati jumpa pers yang dilakukan oleh tim 01 sesudahnya, ketika Refli Harun juga mengatakan bahwa 6 ahli dari pihak terkait yaitu dari 02 ini rontok semuanya, saya setuju begitu. Jadi upaya penggiringan mereka begitu bahwa ini MK itu tidak bisa mendiskualifikasi 02 yang terutama ini adalah cawapresnya yaitu Gibran, itu sepertinya terbantahkan begitu. Oke. Saya kira kita tinggalkan Mahkamah Konstitusi ya Mbak Agi ya. Kita pindah topik yang lain. Kita mau masuk yang mana dulu nih? Mungkin masuk yang ke Pak Prabowo nih Mas Hersu, yang acting as presiden ini ya. Ini nih menarik juga Pak Prabowo ini karena memang kemarin sepertinya apalagi kalau dari buzzer 02 itu sudah mengeluhkan ya bahwa sepertinya Pak Prabowo ini sudah definitif menjadi presiden, seolah-olah kalau saya melihat begitu karena memang menjadi viral pertemuannya dengan Xi Jinping. Tapi di lain pihak begitu Mas Hersu, banyak juga yang mengkritik itu tadi. Mungkin kritiknya sama persis seperti Mas Hersu. Jadi seperti gesturnya Pak Prabowo ketika berhadapan dengan Xi Jinping gitu yang sepertinya rendah seperti seorang pegawai
survei yang mencatat apa yang dikatakan Xi Jinping, bahkan soal Xi Jinping yang berkata dengan santai begitu ya, dan kemudian gesturnya yang dia bersandar kepada kursinya sementara Pak Prabowo maju begitu kan, itu pun dicatat juga oleh netizen yang sangat-sangat kritis begitu. Jadi ini netizen yang netizen yang biasa mengomentari soal-soal politik ini memang luar biasa, Mas Hersu. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Pratikno, yang dikatakan oleh Istana ketika ditanya oleh media soal kunjungan Pak Prabowo ke Cina itu juga menjadi perhatian, Mas Hersu. Itu menjadi diskusi yang lebih lanjut karena ternyata menurut Istana dia datang tidak sebagai presiden terpilih tapi sebagai menterinya Pak Jokowi begitu. Dalam arti ya dia masih pegawainya Pak Jokowi, bawahannya Pak Jokowi begitu. Nah, kemudian dari Cina akan melanjutkan lawatannya itu ke Jepang dan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio begitu. Dan di situ juga walaupun kalau dari Jepang itu tidak mengatakan bahwa dia sebagai presiden terpilih begitu, tapi pertemuannya dengan Perdana Menteri dan sejumlah pejabat Jepang itu juga menjadi sorotan bahwa seolah-olah itu menjadi sebuah lawatan begitu ya, lawatan yang memang berkesinambungan dalam kapasitasnya sebagai presiden terpilih. Itu Mas Hersu yang mencuat di ini. Saya sih berharap jangan sampai terjadi terulang lagi gitu Pak Prabowo kalau jadi presiden kemudian juga sama itu melihara buzzer seperti Pak Jokowi. Nah kalau itu yang terjadi dan tanda tanya arahnya ke situ ya ini betul-betul itu benar-benar murid yang sangat patuh dan meniru sepenuhnya gurunya gitu ya Mbak Agi. Iya ya, kalau apa yang dikatakan Pak Prabowo pada acara buka puasa bersama pekan lalu itu ya, dia mengharapkan bahwa tim sesnya itu tidak bubar dan kemudian di dalam tim ses itu kan memang ada relawan-relawan banyak sekali, baik relawan asli dari Pak Prabowo maupun relawan yang dari Pak Jokowi dan kemudian diberikan kepada Pak Prabowo dan itu ada di seluruh Indonesia dan dia menginginkan bahwa itu malah menjadi paguyuban yang mereka tidak terpecah, mereka harus terus bersatu untuk mengawal pemerintahan. Itu apakah yang tidak ini bukannya masyarakat luas gitu ya. Jadi bahwa Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa yang mendukung dirinya maupun yang tidak mendukung dirinya adalah rakyatnya gitu kan. Adalah dan itu dikatakan berkali-kali di tahun 2014, 2019, rasa juga sekarang pun sama. Tapi ternyata sekarang itu agak berbeda begitu. Jadi kalau seandainya dia tidak membubarkan artinya dia mengistimewakan dan betul-betul copycat dari atau copy paste gitu dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya rasa pembelahan ini akan makin menjadi Mas Hersu, bahkan bisa jadi lebih besar daripada pembelahan yang terjadi tahun 2019-2024. Ya. Oke, kita tidak tahu apa mau berkunjung kemana lagi Pak Jokowi, Pak Prabowo setelah ini. Tapi setidaknya balance lah ya, udah mulai berkunjung ke Jepang gitu ya, setelah dari Cina gitu. Tapi tentu saja orang melihat bahwa Cina itu yang jadi tujuan utama dari Pak Prabowo gitu. Iya, Mas Hersu, ada satu lagi. Itu pernyataan Pak Jokowi dulu yang mengatakan kalau seandainya presiden terpilih nanti begitu ya, yang kita tahu Pak Jokowi ini kan mengendorse Pak Prabowo sehingga orang mengartikannya sebagai Pak Prabowo, maka dia akan dikenalkan begitu, akan dikenalkan dengan para pemimpin dari luar negeri yang selama ini menjadi sahabat Pak Jokowi begitu. Jadi akan dikenalkan, mungkin kita pernah bahas ini juga di Off the Record. Jadi bisa jadi kalau saya menangkap nuansa ini sebelum dikenalkan oleh Pak Jokowi, maka Pak Prabowo sudah datang sendiri ke Xi Jinping begitu kan, sudah datang sendiri ke Jepang begitu, ke pemimpin Jepang. Jadi tidak perlu dikenal-kenalkan. Ini seperti ingin menunjukkan begitu loh, ingin menunjukkan bahwa bisa mandiri dan memiliki pergaulan internasional yang luas gitu, nggak perlu dikenalkan oleh Pak Jokowi. Jadi seperti itu begitu. Dan saya kira iya ya, kan memang Pak Prabowo pasti dia lebih luas lah bergaul di dunia internasional ketimbang Pak Jokowi yang sangat kikuk seperti itu. Dan tetapi kan yang menjadi sorotan ketika bicara pada Xi Jinping kan dia menyatakan dia mengemphasize hubungan yang terjadi yang dirintis oleh Pak Jokowi. Nah itu kan orang udah loh kok masih bawa-bawa itu juga kan gitu. Apakah berlanjutan dari pimpinan Jokowi begitu kan? Ya, oke, bagi satu lagi ya tadi yang kita belum bahas ya topik ya. Iya Mas Hersu. Jadi ada satu lagi, ini yang saat ini sedang viral Mas Hersu. Jadi ini ada
kalau kita lihat kronologisnya lebih dulu ya. Jadi ini dari Instagram UI begitu, dia memposting Mas Hersu, Instagram UI ini memposting pada tanggal 26 Maret yang lalu, sebetulnya sudah agak lama. Jadi antara lain dia mengatakan bahwa halo UI dan Indonesia, kurang lebih begini ya, satu paragraf saja saya bacakan. Beredarnya video yang menayangkan tindakan penganiayaan aparat TNI terhadap warga di Papua telah menggemparkan publik. Kasus tersebut bukan satu-satunya. Data menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran HAM mencakup kekerasan aparat terhadap sipil di Papua beberapa tahun terakhir. Kondisi ini jelas-jelas telah melanggar kewajiban negara dalam menegakkan HAM yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang. Dan sesudah itu juga masih menampilkan beberapa poster Mas Hersu yang isinya seperti judulnya misalnya penganiayaan warga oleh aparat, bukan kasus yang pertama. Kemudian juga ada realitas pelanggaran HAM di Papua. Di situ ada grafik begitu, diagram batang yang jauh lebih meningkat pada belakangan ini. Itu juga dengan soal dipertanyakannya oleh PBB soal kasus di Papua begitu oleh Komisi HAM PBB. Nah, ini yang diunggah oleh Instagram BEM UI begitu Mas Hersu. Sebetulnya reaksi dari anggota TNI terduga ya, diduga anggota TNI di media sosial, terutama ini awalnya diunggah di TikTok, ini agak telat gitu ya, kalau melihat itu diunggah 26 Maret, maka sekarang sudah tanggal berapa, sudah pada pekan pertama bulan April gitu, tapi itu menjadi viral sekali Mas Hersu, dan kemudian ya uniknya, ini kemudian banyak sekali akun-akun yang kita lihat selama ini sebagai buzzer aktif dari 02, ini langsung menyambar gitu ya, saya rasa mungkin karena ini menyenggol soal Papua, ini menyenggol soal TNI, dan juga ini identik dengan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, saya rasa sih demikian. Nah, tapi kalau yang dipersoalkan di situ Mas Hersu, ini adalah jawaban dari diduga anggota TNI tersebut. Jadi dia mengatakan lewat media sosial tersebut, buat kau abang-abang UI, si paling nasionalisme, ditunggu KKN-nya di distrik Okbab. Nah, distrik Okbab itu adalah tadi sudah kita jelaskan, sebuah distrik yang ada di Pegunungan Bintang, Papua. Kemudian di situ juga ada salam HAM, minimal sekali seumur hidup BEM UI ngerasain KKN di Papua Pegunungan. Saya berjanji dan bersumpah, jika BEM UI mampu untuk melaksanakan KKN di wilayah KKB, kelompok kriminal bersenjata, maka saya akan sumbangkan gaji saya sampai pensiun. Itu yang dikatakan. Nah, kalau kita melihat jadi dia kerja terus, kemudian bahkan sampai pensiunnya juga disumbangkan begitu ya. Nah, kalau kita melihat ke belakang, ini sepertinya ada ketersinggungan seperti itu ya Mas Hersu. Tapi kalau kita melihat, ini kan memang pihak TNI sudah mengakui kesalahan atas penyiksaan terhadap anggota OPM atau kelompok kriminal bersenjata yang bernama Devianus Kogoya itu, dan itu sudah viral sekali. Sudah ada jumpa persnya kalau kita masih ingat, dan kemudian ada permintaan maaf baik itu dari Kadis Penat, Kepala Dinas Angkatan Darat, ya begitu juga dengan dari Puspen TNI dan sebagainya. Jadi ini sepertinya memang kalau saya rasa BEM UI adalah anak muda, dan mereka yang ada di bertugas di lapangan di Papua adalah para prajurit-prajurit yang masih bergelora jiwanya juga, sama-sama muda begitu kan Mas Hersu. Nah, yang menjadi rame ini kemudian Instagram dari BEM UI itu diserbu oleh, saya lihat tadi siang itu sudah 42.000 komentar Mas Hersu. Ini luar biasa untuk sebuah Instagram untuk mendapatkan puluhan ribu komentar. Dan rata-rata kontra BEM UI ya? Iya, rata-rata kontra BEM UI begitu, karena memang selain mungkin banyak juga yang organik, banyak juga yang buzzer gitu, dan umumnya memang buzzer dari 02. Mereka menyayangkan apa yang dikatakan oleh BEM UI. Tapi di lain pihak ya, kalau saya melihat Mas Hersu, ini adalah sebuah kekritisan anak muda ya, sebuah kekritisan dari para mahasiswa. Justru semangat kritis ini yang seharusnya kalau kita sebagai orang tua yang harus dijaga. Nah, tinggal bagaimana aparat gitu, dalam hal ini TNI apa dan sebagainya, itu menjawab dengan tidak dengan cara yang seperti ini gitu, walaupun ini mungkin tidak diketahui oleh atasan gitu ya. Ya, sama-sama anak muda. Sama anak muda, tapi ini kan yang terjadi di Indonesia saat ini, yang kalau saya melihat kita merasa miris karena ini kan persoalan sudah bertahun-tahun, berganti-ganti presiden, tidak selesai. Bahkan kita pernah punya presiden itu dari TNI juga begitu kan, ada Pak SBY, dan kemudian janji juga dari presiden-presiden berikutnya begitu, dan juga kalau sekarang ini salah satu kontestannya juga seorang jenderal yaitu Pak Prabowo begitu kan. Jadi kapan persoalan Papua ini, apakah ini memang dipelihara begitu ya, ataukah ini
ada yang pihak yang diuntungkan kita tidak tahu, tapi kan pertanyaan itu yang ada di masyarakat yang seharusnya itu yang dijawab. Gitu. Oke, bagi ya kita akan ketemu lagi. Jangan lupa besok yang paling seru ya saya kira ya kan di Mahkamah Konstitusi. Tapi tiap hari ada aja peristiwa mengejutkan dari sidang di Mahkamah Konstitusi itu ya, bukan sekedar selisih perolehan suara. Ya, sampai ketemu lagi kita esok ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dari sidang di Mahkamah Konstitusi. Saya Heru Subunarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.